Kita sekarang masuk ke pertanyaan yang keenam ya, buat yang mau kenalan kayak ini apaan sih orang tiba-tiba ngomong jawab bahas ini. Kalian bisa banget nonton video di intro ya gitu. Jadi kalian bisa nonton video di intro kalau mau kenalan atau mau tahu ini tujuan videonya itu sebenarnya apa gitu. Jadi sebenarnya gue mau jawab-jawabin DM, tapi kalau kalian bingung gitu ya, mau dapat konteksnya lebih lanjut, boleh tonton di video intro ya. Langsung kita jawab pertanyaan dari DM nih, DM IG ini. Kak sih mau tanya dong, Kak. Kan aku sama ini belajarnya lewat Zenius yang logika matematika dan premis-premis sebagainya. Oke, kan jarang ya make mana yang ponens, tolens, silogisme, dan lain-lain. Itu sebenarnya kita perlu nggak sih, Kak, buat ngapalin mana yang masuk tolens, ponens, dan lain-lain? Apa kalau paham gimana cara kerja premis-premis, ekivalen, diagram Venn udah cukup? Itu BTW Venn harusnya V-nya kapital ya, karena itu nama orang. Jadi, ini pertanyaannya menurutku menarik. Karena ini yang menurut gue juga penting banget diadres buat kalian. Gak perlu kita ngapalin yang namanya modus ponens atau toleransi atau gitu tuh sebenarnya menurut gue. Kenapa menurut gue gak perlu? Coba aja kalian lihat dari video pertama sampai video yang kelima ya. Pertanyaan 1 sampai pertanyaan kelima tentang penerapan deduktif nih semuanya nih. Apakah ada gue nyebutin tentang ini tuh ponens nih, ini tuh modus toleransi nih, ini tuh adalah silogisme. Ada nggak gue nyebutin itu? Nggak ada kan, karena gue pun kayak ngerasa itu bisa jadi nggak berguna banget gitu di sini ya di soal PU yang UTBK. Gue nggak tahu, mungkin di konteks lain itu perlu, bisa jadi mungkin di materi yang lain gitu ya, atau di matematika mungkin nanti ketika kalian kuliah atau apa mungkin akan perlu, tapi di sini di PU itu belum terlalu dibutuhkan sedibutuhkan itu gitu, karena gue masih bisa-bisa aja ngejawab-jawab soal PU tanpa tahu istilahnya apakah itu ponens atau toleransi ataupun dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain gitu. Yang penting kalian ngerti nih cara narik kesimpulannya yang valid itu yang kayak gimana. Kalian juga ngerti bentuk yang invalid itu yang kayak gimana. Biar kalian kebayang nih, ini tuh simpulannya pasti benar atau enggak. Nyambung juga sama soal-soal yang kualitas simpulan. Kalian jadi bisa tahu nih, mana yang pasti benar, mana yang pasti salah, mana yang enggak keduanya nih. Oh, berarti mungkin aja nih. Mana yang enggak nyambung sama sekali sama semuanya, alias nggak relevan dan yang lain-lainnya gitu. Kalian yang penting tahu nih cara naik kesimpulannya aja gimana caranya dengan aturan berpikir yang benar. Nggak perlu tahu banget tentang ini ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak perlu hafal nggak apa-apa, yang penting kalian tahu dan paham apa maksud dari si apa nih modus modus solen, karena sebenarnya kalian pakai sih itu gitu, cuma pada dasarnya sama semuanya. Kalian lihat dari ekuivalensi nih gitu ya, kalian lihat dari ekuivalensi si premis-premisnya atau dari kalimat majemuknya, kalian lihat ekuivalensinya pakai apa, pakai tabel kebenaran gitu kan. Cara pakai tabel kebenaran nih penting banget buat kalian pahamin, bukan hafalin ya, karena kalau hafal buang-buang apa ya namanya, buang-buang kapasitas otak kita semua gitu, karena tabel kebenaran lumayan panjang. Jadi mending kalian bisa bisa cara pakainya, jadi terkan tiga surat-surat sendiri nih double kebenaran gitu buat ngecek apakah ini equivalent atau enggak gitu. Sekali kalian ngecek udah, berikutnya nggak usah ngecek lagi, tinggal kalian sering pakai aja supaya kalian jadi inget gitu. Eh, Buat yang inget tuh bukan tadinya ya, bukan modus polen modus tolennya atau si apa namanya tabel kebenaran ya, bukan itu yang diinget, tapi yang equivalent yang diinget gitu, karena itu yang bakal kita pakai kan gitu. Oke, semoga jawaban gue menjawab ya. Dan yang penting pesan dari gue adalah yaudah nih, pahamin aja nih cara narik kesimpulannya yang valid itu yang kayak gimana, supaya kalian lebih kebayang lagi ngejawab-jawab sih soal-soalnya gitu. Jangan kalian juga ngapalin si rumus-rumus logikanya nih, nggak usah terlalu dihafalin banget. Kalian mendingan paham dulu, pengertian soal nanti jadi hafal gitu. Jadi jangan langsung loncat ke yang belakang ya, itu namanya jadinya step instan menurut gua. Lo ngambil yang instan nih tapi bisa jadi nggak efektif gitu kan. Em, Walaupun gua awalnya mau kasih contoh Indomie ya, atau mie sedap ya, pokoknya mie instan lah ya. Mie instan kan enak ya, padahal instan deh. Jadi kayak awalnya gue mau contoh itu nih, jangan sampai kalian kayak ya mie instan nih, instan tapi kan kurang enak dibandingin kayak mie yang dibikin langsung. Tapi nggak juga gitu, kita semua tahu Indomie enak, jadi kayak nggak, jadi jangan kalian pikirin analogi itu ya, itu menyesatkan. Pesan dari gue intinya adalah yang instan-instan itu belum tentu baik gitu kan, dan seringnya sih tidak baik ya nggak. Nah itu bener ya. Sekarang yang instan itu mungkin bukan enak atau enggaknya ya, tapi baik atau nggak baiknya gitu ya, mungkin bisa jadi kalian ngehafalin tuh jadi berguna banget buat tes kalian, tapi itu nggak baik gitu buat jangka panjang, karena ntar kalian nggak akan ngerti itu ntar kalau misalkan diulang lagi udah nggak bisa deh. Dan jadinya si logikanya nih, alur berpikir yang justru mau banget dites gitu ya, malah nggak masuk ke otak kalian dan kalian nggak akan pakai itu sehari-hari, jadinya sayang banget gitu kan udah belajar ini. eh, Enaknya nih, bukan enaknya sih, baiknya itu diterapin juga ke sehari. Oke,
BTW kalau kalian ada yang nggak setuju sama gue atau ada yang kontra atau ada yang kayak kayaknya kurang oke deh itu, kalian jangan sungkan-sungkan buat ngomong ya, buat kasih tahu ke gue apa yang menurut kalian nih ada yang nggak oke, kita bisa diskusiin itu lebih lanjut. Kenapa? Karena di sini tuh oke gue yang ngasih tahu atau gue ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kalian gitu ya, tapi bukan berarti gue yang paling benar ya. Bukan karena gue ngejelasin ke kalian cara ngerjain soal PU berarti gue tahu segalanya atau gue pasti benar terus. Nggak gitu juga gitu ya. Gue masih mungkin-mungkin aja ngelakuin kesalahan, jadi kalian juga masih perlu berpikir secara kritis, analisis sendiri apakah yang gue omongin itu tuh udah benar atau enggak. Kalian boleh banget 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 recheck itu, recheck apa yang gue omongin, kalian recheck pakai sumber-sumber lain silakan. Dan kalau kalian ketemu ada yang salah nih, jangan suka-sukaan buat kasih tau gue, karena justru itu perlu banget nih buat gue biar gue juga nggak salah lagi nantinya gitu. Oke, bye bye.